Pada momen kalender ini Jumat 9 Mei 2025, saya mendapatkan kontak body supernatural. Terus terang saja, mana kita tidak perlu bullshit di sini, ya. Aku kontak body supernatural, aku ketawa-tawai, kontol anjing. Jadi dari mana kita dapat informasi kontak ini? Main telepon-teleponan kita di sini. Ini kontak body supernatural, udah ketiga kontol. Kau paham ini? Kau mainkan saya secara kesendirian. Anjing kau, main manipulasi kau dengan saya. Keroyokan kiri kanan bukan belakang pula saya. Baik, saya teruskan. Bapak saya seorang jenderal. Bukan karena saya gila tentara. Saya ngerti kau. Sudah, saya teruskan. Pada momen kalender ini, hari Jumat 9 Mei 2025. Ya, memang saya sudah dengar konfirmasinya, katanya dari ketentaraan Indonesia sudah mau ditangkap mereka ini katanya. Tapi kan itu simpang siur. Tadi beberapa menit kemarin barusan kan saya yang diciduk seperti diintimidasi saya dengan metode supernatural. Maka saya buat konferensi ini. Bahkan tidak salah saya begitu. Kalau dalam momen konferensi ini dikatakan bahwa mereka itu sudah ditangkap mau dikejar katanya, ya itu macam mana? Nah, saya selenggarakan dulu konferensi saya ini, kan begitu. Sehingga bisa menjadi acuan kan? Maksudnya perkara ini kan simpang siur secara acuannya. Di lapangan nanti kita mau ngomong apa? Kau udah simpang siur omongan dan tidak ada acuan. Sampai saya selenggarakan juga konferensi ini kan. Nah, termasuk juga soal orang tua saya. Orang tua saya kan kalian manipulasi. Sungguhnya kan saya tidak perlu lagi dimanipulasi seperti itu. Kalian sebenarnya sudah ngomong-ngomongkan dengan orang tua saya, tapi bilang saya lagi ngomong sendirian, saya urusan sendirian, tidak ada urusan. Wah, kalian manipulasi saya namanya. Mana saya kena bullying di sini, diintimidasi di sini dengan metode supernatural. Itu kan sebenarnya berkaitan satu sama lain. Tapi kalian katakan saya tidak ada omong-omong sama orang tua saya. Itu bagaimana urusan jadinya? Kau sudah jelas saya ini kalian manipulasi. Ya, saya kembali lagi dengan konferensi saya. Biar ada cuan. Nah, pada momen ini saya mengalami intimidasi, bullying ya. Saya ngomong juga dengan kalian saya. Bukan hanya dengan sosial masyarakat. Bagaimana kalian ini menghadapi persoalan hukum? Kalian anggap saya lagi ngomong-ngomong sama tembok. Sementara kalian di situ sebagai aparat hukum. Itu bagaimana ceritanya? Saya di sini kena bullying saya, mau saya pelaporkan ini. Mana mungkin saya ngomong lewat kepolisian, sementara saya kena pada oknum pula. Keterkaitan oknum pula. Ya di sini saya minta uang saya. Saya kan mengalami kerugian saya di sini. Maksudnya urusannya bagaimana jadinya? Cuma gitu-gitu aja urusannya ini. Anjing, kental. Saya udah dewasa saya. Bagaimana kau bikin urusan saya begini-begini aja? Kau katakan pula saya sendirian di sini. Sementara kau aparat hukum. Binatang kau anjing. Bilang saya ngomong sendirian, adik saya tidak tahu, bapak saya tidak tahu. Kau manipulasi saya. Binatang kau. Soal apa lagi? Soal ngocok lagi. Masalah ngocok-ngocok begitu. Ada pula perempuan kau di situ. Nggak tahu diri kau, saya gorok kau nanti di situ, baru tahu kau. Kotok-kotok saya di sini. Sudah, saya pelaporkan lagi. Ini juga termasuk kepada kalian ini. Saya ngerti kalian. Gua aja lagi ngomong sama tembok. Apa soal tetek? Tukang manipulasi kalian ini.
Sudah sesuai saya menggunakan sosial media internet. Bukan ada persoalan di sana. Kembali saya pelaporkan. Dari konteks konfirmasinya tadi, saya dinyatakan sudah sesuai, selaras dengan klaim-klaim internet saya kemarin. Sudah pas. Dimana pada momen kalender ini 9 Mei hari Jumat 2025 saya dikerucutkan secara persoalan, secara perkara kepada oknum per oknum. Dinyatakan sesungguhnya keterkaitan USU ataupun juga BRI itu menyangkut kepada Adibana. Namun terkait kepada nama Irwan Cornel, karena bertalian dia dengan status anak kandung sebagai anak kandung, kurang lebih demikian. Anak kandung dari Bapak Adibana, ya benar, anak kandung dari Bapak Adibana. Yang mana konfirmasinya menyatakan mengarah mereka ini sudah ketersangkaan terhadap orang-orang kecamatan katanya. Nama-nama tertentu seperti Hutasoid yang berlatar belakang dosen Fakultas Pertanian ya. Dosen Fakultas Pertanian, Hutasoid. Saya mendengar informasinya kurang lebih demikian. Orang ini, Hutasoid ini, diinformasikan juga kepada saya merupakan tersangka ataupun pelaku supernatural yang sejak tahun 2008 berkaitan juga dengan nama Lunamaya Hutasoid ini, yang keterkaitan juga kepada Adibana Hutasoid ini, yang keterkaitan juga kepada rumah orang tua dari Bapak Adibana yang beralamat di Jalan Aha Nasution, depan komplek Asrama Haji Medan Johor, di samping kantor dinas pertanian, depan komplek Asrama Haji, balai karantina katanya. Demikianlah keterkaitan Hutasoid ini, yang mana Hutasoid ini menyangkut pula kepada BRI katanya. Demikian secara spesifiknya ketersangkaan ataupun pelaku supernatural ini. Sejak dari momen kalender ini, hari Jumat 9 Mei 2025. Kurang lebih diinformasikan kepada saya begitu, di mana saya kena bullying, ancaman ataupun intimidasi dari orang yang bernama Hutasoid ini. Kalau menurut visualnya, orang ini ada bersama beberapa oknum lainnya yang sepertinya mereka ini berasal dari kalangan non-pribumi, orang Cina. Mengaku dia pada momen kalender ini keterkaitan kepada BRI, dan sepertinya ada juga kaitan kepada USU. Diinformasikan kepada saya, mereka inilah sebenarnya secara spesifik sosok ketersangkaan ataupun pelaku utama dari perkara yang dimasukkan oleh nama Irwan Cornel. Berkaitan sebenarnya urusannya ini terhadap Bapak Adibana, yang mana diinformasikan kepada saya juga serupa seperti mendongeng kepada saya pada hari ini, sejak dari semalam juga. Nyatakan bahwasanya ini sebenarnya keterkaitan kepada status Adibana dan Ibu Sulatina yang definitif sebenarnya Biro Rektor Universitas Sumatera Utara dalam riwayatnya. Berlanjut dia hingga tahun 2008 ataupun tahun-tahun perkara internet 666 Irwan Cornel Discovery ini. Mereka ini dinyatakan sebenarnya adalah kelompok yang mengambil alih secara tidak sopan dengan metode premanisme ataupun OKP institusi Universitas Sumatera Utara dari Bapak Adibana dan Ibu Sulatina, seperti mensulap urusan ataupun juga memanipulasi perkara. Termasuk juga mereka ini berurusan serupa dengan Bapak Adibana dan Ibu Sulatina keterkaitan Bank Rakyat Indonesia BRI katanya. Hingga tahun perkara internet 666 Irwan Cornel Discovery ini menyatakan bahwa mereka mencari-cari alasan untuk berperkara dengan Adibana melalui anak kandungnya nama Irwan Cornel. Konfirmasi menyatakan alasan-alasan tersebut adalah alasan-alasan yang nyeleneh ataupun tidak up to date,
seperti menyatakan nama Irwan Kornel ini berandalan, kurang nyaman dengan nama Irwan Kornel ini karena suka mempercakapkan perkara supernatural. Mereka nyatakan perkara yang mengada-ngada, ataupun mereka istilahkan saya ini sejenis orang gila karena mempercakapkan perkara supernatural. Demikian salah satu alasan mereka ini berurusan dengan saya. Kemudian keterkaitan juga dengan intelektualitas saya. Mereka nyatakan sebenarnya tidak benar penilaian sosial masyarakat keterkaitan nama Irwan Kornel ini seorang yang intelektual. Demikian juga salah satu poin alasan mereka mau berurusan dengan saya. Lalu kemudian alasan yang lainnya yang serupa sejenis seperti itu. Salah satunya menyangkut tentang internet saya. Mereka nyatakan bahwasanya internet saya itu sebenarnya merupakan internet yang tidak pada tempatnya, ataupun kemudian mereka nyatakan hoax atau tidak benar. Lalu kemudian mereka nyatakan saya ini mencari popularitas saja. Lalu kemudian mereka nyatakan bahwa saya ini sebenarnya bukanlah orang yang tepat untuk memperkarakan Adi Bana dan Ibu Selatina secara spesifik demikian. Namun saya mendapatkan informasi sesungguhnya itu semua hanyalah alasan-alasan mereka saja, karena juga urusannya sesungguhnya kepada Adi Bana dan Selatina. Yang mana saya dinyatakan sebagai pihak yang seharusnya mendapatkan punishment ataupun juga pengucilan, sanksi sosial serupa begitu sepertinya, karena memperkarakan perkara-perkara yang saya maksudkan. Namun kurang begitu jelas pernyataan mereka. Apakah mereka ini memang orang yang berperkara dengan saya, atau saya dimanipulasi oleh orang yang tidak berkepentingan. Namun saya mendapatkan informasinya bahwa mereka ini adalah kelompok BRI yang termasuk juga UNSU, dan menjurus-jurus dia kepada pihak pemerintah Kecamatan Medan Johor. Nama-namanya dinyatakan salah satunya adalah Hutasoid yang berstatus dosen Fakultas Ilmu Pertanian di Universitas Sumatera Utara, dan juga berstatus BRI ataupun pengelola kantor perwakilan BRI semacam itu di wilayah Kota Medan. Dia ini pemilik kantor perwakilan permodal. Apakah dia ini merupakan pemilik dari BRI tersebut sendiri se-nasional Indonesia? Saya kurang tahu. Demikianlah konfirmasinya, nyatakan Hutasoid ini. Dan saya mendapatkan informasi visualnya ditampilkan kepada saya bahwa Hutasoid ini bersama beberapa orang yang jelas saya lihat berciri-ciri orang non-pribumi ataupun orang Cina. Mengaku mereka sering bersepeda olahraga pagi-pagi, lewat-lewat di jalan pagi-pagi jam 6, jam 7 bersama Hutasoid ini, dan mengaku mereka sebagai pihak yang sesungguhnya dicari oleh nama Irwan Kornel.
selama ini. Membingungkan pengakuan mereka ini, karena keterkaitan kepada USU, keterkaitan pula kepada harta warisan, keterkaitan pula kepada gangguan supernatural, keterkaitan pula pada sabotase usaha tambal ban perbengkelan saya, keterkaitan pula kepada BRI, nah, internet saya dan pertemanan, dan juga anak-anaknya katanya, termasuk juga saya masih ingat kontak supernatural mereka pada momen menit yang berlalu ini. Masih beberapa menit berlalu ini. Bigo Online, Bigo Live, Bigo Online, mereka nyatakan anak-anak mereka itu yang bermain Bigo Online. Para pemain pengguna Bigo Online, Bigo Live itu adalah anak-anak mereka katanya. Mana mereka tidak senang dengan saya katanya. Demikianlah konfirmasinya, kurang begitu jelas, tapi saya sudah sampaikan bagaimana omongannya kurang lebih. Informasinya menyatakan bahwasanya saya ini harus segera keluar dari rumah yang saya tempati ini, tanah dan bangunan Jalan Jamin Ginting 141, secara seorang diri, yang mana konfirmasinya kurang begitu jelas karena keterkaitan apakah saya ini yang berperkara tanah dan bangunan Jalan 141 ini, ataukah saya ini sebagai pihak yang menyerobot tanah dan bangunan Jalan Jamin Ginting nomor 141 ini. Kurang jelas yang mana sebenarnya alasannya. Namun saya disuruh oleh mereka ini seorang diri untuk segera pergi meninggalkan tanah dan bangunan yang beralamat Jalan 141 ini, Jalan Jamin Ginting nomor 141 ini. Mereka ini adalah orang-orang yang sebutkan tadi, Kota Soit, ataupun juga dari pihak pemerintah kecamatan. Visual dan audionya jelas terdengar, terlihat, yang mana saya definitif disengajakan sendirian begini. Ini sebenarnya bukanlah percakapan yang fair, karena saya sendiri dan mereka itu tidak sendiri. Dan percakapan ini mereka langsungkan secara metode supernatural, yang mana mereka definitif hadir dalam metode supernatural ini jelas sekali terasa, yang mana konteks body supernatural ini dinyatakan diikuti juga oleh kepolisian sebenarnya, dan juga diikuti oleh anggota TNI sebenarnya, yang mana saya jelas tidak ekspor dalam metode supernatural ini. Mereka menjuruskan konteks supernatural ini seperti perkelahian, intimidasi, ancaman, yang mana saya sendiri seperti boneka yang tidak bisa berbuat apa-apa selain mendengar saja, merasakan pemukulannya saja, merasakan penikamannya saja. Jelas tidak fair, tidak depan-depanan, dan nyatakan bahwasanya mereka ini sebenarnya tahu berapa tingkat stamina saya untuk perkelahian, alias tidak mampu saya untuk berhadapan dengan mereka satu lawan satu. Sudah jelas ini tidak sportif. Bagaimana bisa mengukur tingkat stamina seseorang dalam perkelahian? Berjumpa pun belum, uji sparring pun belum. Sudah jelas ini metode supernatural. Demikian saya pelaporkan pada momen menit-menit ini, karena juga memang saya memerlukan sebenarnya acuan untuk pertengkaran lanjutannya, perkelahian lanjutannya. Mana mungkin kita akan bertengkar bertikai tanpa ada alasan apa-apa, seperti acuan mengapa ada konferensi pelaporan. Sudah jelas saya dimanipulasi lagi. Tidak perlu buat konferensi, sementara omongannya bercabang ke sana kemari. Demikianlah saya menuntut perkara di hadapan hukum tentang mereka-mereka ini, karena landasan juga saya sudah dikonfirmasi bahwa mereka-mereka inilah sebenarnya secara spesifik sekarang mengkerucut ketersangkaan ataupun pelaku supernatural yang saya maksudkan selama ini. Keterkaitan bidang usaha tambal ban perbengkelan, keterkaitan tentang goni butut pun sama saja, keterkaitan tentang internet saya juga sama, keterkaitan tentang Universitas Sumatera Utara juga sama, keterkaitan tentang BRI ataupun BRI 666 juga sama, keterkaitan tentang
harta warisan orang tua kandung saya juga sama. Semuanya lah katanya. Orangnya itu si Hutasoid ini, dan juga pihak Universitas Sumatera Utara katanya. Karena latar belakang Hutasoid ini nyatakan juga merupakan dosen Fakultas Ilmu Pertanian di Universitas Sumatera Utara, ataupun juga pemilik modal kantor perwakilan BRI. Apa mereka dia pemilik modal? Saya sudah diinformasi mereka ini kepala cabang, kaca pemilik modal apa pemilik BRI-nya, yang mana sebenarnya dia ini? Sudah jelas informasinya. Sudah digelapkan ini secara informasi. Namun saya sempat didongengkan pada hari ini sejak semalam juga bahwa silsilah perkara ini sebenarnya perkelahian terhadap Monumental Nasional Universitas Sumatera Utara dan juga BRI dan juga Ketentara Indonesia, Bapak Jenderal Adibana dan Ibu Jenderal Sulatina. Mereka ini dinyatakan sejenis penyabotase ataupun penggelap aset. Universitas Sumatera Utara ataupun BRI dinyatakan sebenarnya berfoundations utama, salah satunya kepada Bapak Jenderal Adibana dan Ibu Sulatina. Namun digelapkan oleh mereka ini karena keterkaitan juga kesimpang siuran urusan lanjutannya. Konfirmasi menyatakan bahwa sesungguhnya tokohnya itu masih Bapak Adibana, masih Ibu Sulatina. Namun secara kesimpang siur juga saya diinformasikan bahwasanya Bapak Adibana dan Ibu Sulatina ini sesungguhnya korban dari manipulasi kepemilikan aset seperti Universitas Sumatera Utara yang termasuk juga BRI ataupun juga badan usaha milik negara. Demikianlah urusan tersangka ataupun pelaku ini yang simpang siur menyatakan mengkerucut dia kepada orang-orang Kota Medan, orang Batak, orang Karo, orang Nias katanya. Samping pun ada dari kalangan Pulau Jawa. Masih menyatakan ini kan sebenarnya perkara Bapak Adibana ini terhadap Prabowo Subianto ataupun juga Susilo Bambang Yudhoyono dan Megawati Soekarno Putri. Dan juga paling bontot katanya Ibu Sri Mulyani Indrawati, termasuk itu. Konfirmasi menyatakan demikian. Berseteru bertikai sesungguhnya memanipulasi, menggelapkan, tapi tersimpang siur karena juga diinformasikan bahwa tokohnya masih Bapak Adibana dan Ibu Sulatina, belum berubah. Demikianlah. Sepertinya menyangkut tentang kekeluargaan yang terpecah urusan pernikahannya. Poligami ya Bapak Adibana ini, maksudnya ceritanya urusan poligami begitu. Jadi warisan ataupun kepemilikan aset itu kepada keluarga poligaminya yang sebelah sana. Kalau keluarga poligaminya yang sebelah Sulatina Purba ini itu tidak termasuk kepemilikan. Apa memang begitu, maksudnya bagaimana sebenarnya ceritanya? Menyebalkan ya. Demikianlah maka perlu kita acuan, dan sebabnya juga saya mengkonferensikan seperti ini sehingga kita punya acuan. Saya juga mendengar seperti itu, bahwasanya mereka ini sebenarnya berkriteria keluarga poligami kepada Bapak Adibana, istri Adibana, yang mana Sulatina Purba ini merupakan istri Adibana yang lainnya lagi. Jadi pembagian warisan ataupun status otoritas kepemilikan keuangan itu terpecah, terbagi katanya. Kurang ngerti saya, tapi saya informasikan saja untuk acuan karena juga saya menginginkan keuangan saya. Diinformasikan kepada saya pada tahun 80-an, 70-an sesungguhnya Adibana merdeka dan Ibu Sulatina sempat mengalami kekisruhan nasional, yang mana kemudian singkat ceritanya dieksekusi akhir dengan kesimpangsiuran status kepemilikan keuangan Bapak Adibana dan Ibu Sulatina tersebut. Dan konteksnya menyatakan pada kelanjutannya Bapak Adibana dan Ibu Sulatina ini sesungguhnya masih punya otoritas, diketahui oleh alibi-alibi tertentu hingga tahun milenium ini. Dan berlanjut dia, berfenomena dia perkara
melalui internet 666 Irwan Corner Discovery ini. Diinformasikan masih serupa sebenarnya kronologinya. Bela saya mendapatkan informasi untuk menyudahi saja dulu konferensi saya ini karena sudah cukup acuannya. Ya, baiklah kalau begitu ya. Terima kasih dan sampai jumpa. Boleh cari tahu lah bagaimana saya dalam pertemanan sejak waktu saya SMP, SMA sampai saya kuliah. Saya ini bukan orang yang berlatar belakang premanisme saya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santiasu. Bari Satya.